sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Ya, sudah Nah, masuk. sudah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kawan-kawan sudah bergabung bersama kita Pak Joko Ya. Santoso. Beliau bukan Kepala Biro Perencanaan dan baik, kita langsung aja Pak ya. Ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, Ya. kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa langsung ketik di kolom komentar. Nanti saya sampaikan ke Pak Joko. Nanti Pak Joko akan langsung menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Ya. Sebelumnya saya ingin tahu mengenai ingin mengenal Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Suara saya cukup jelas? Jelas ya Pak ya. Saya ingin mengenal Bapak lebih dekat dulu. Bisa diceritakan Pak, kapan Bapak memulai Jelas ya Pak ya. Saya ingin mengenal Bapak memulai. Ya Pak, bisa diceritakan Pak pengalaman membaca buku Bapak pertama kali Pak? Oh ya. Oke. Begini ya. Pertama kali pengalaman saya membaca buku, Ya, Pak. saya kira ya. Pengalaman saya pertama kali membaca buku itu sebenarnya ya pasti semua orang mulainya dari waktu dia masih kecil, masih anak-anak ya. Nah kebetulan saya di rumah, bapak saya seorang polisi di Desa Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah bapak saya itu, kami tinggal di Sarangan, tapi bapak saya di Magetan. Nah yang saya ingat betul, bapak saya itu rutin langganan majalah bahasa Jawa, yaitu Penyebar Semangat, dan juga pada waktu itu ada satu koran, yaitu kalau nggak salah Suara Karya ya. Nah disitulah saya belajar membaca pertama kali, baik menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Ya saya tertarik pertama pada gambar-gambarnya, tetapi yang membuat saya terpesona untuk membaca karena di majalah Penyebar Semangat itu selalu ada cerita-cerita bersambung, yang cerita bersambungnya itu juga karya terjemahan. Saya ingat betul itu ada satu karya terjemahan, karya Victor Hugo, The Huckleback Finn,
Jadi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, si wungkuk dari Notre Dame atau si bongkok dari Notre Dame. Itulah yang membuat saya akhirnya menyukai membaca. Oh, menarik, Pak ya. Jadi di rumah Bapak tersedia bahan bacaan yang cukup lah, Pak ya, untuk Ya. apa? Nah, Minat baca. betul. Semenjak itu memang saya terus menyukai membaca. Saya ketika sekolah SD saja, barangkali guru-guru saya ingat betul, saya membaca hampir semua koleksi perpustakaan sekolah SD saya yang tidak seberapa. Ya, tidak seberapa. Karena semua bukunya habis, dan ketika bukunya habis, guru itu mengatakan, saya masih ingat juga namanya Bu Sri, itu mengatakan, bukunya sudah habis, kamu sudah baca semua gitu, dan tidak ada lagi buku yang untuk saya baca lagi. Itu di sekolah dasar. Iya. Ya, kalau boleh tahu Pak, ke kondisi perpustakaan waktu SD demikian Pak ya, karena koleksi bukunya seperti itu. Kalau waktu SMP SMA gimana Pak? Apakah sudah perpustakaannya sudah? Iya, di SD sangat terbatas. Kemudian SMP juga nampaknya agak lumayan, tetapi juga sama. Saya alami juga pada waktu SMA. Di SMA juga saya membuat kesal pustakawan karena bukunya juga habis saya baca semua. Dan saya tidak terlalu pilih-pilih sebenarnya. Apakah bukunya itu fiksi atau non-fiksi, apakah sosial atau ilmu pasti. Semua saya baca. Dan saya suka betul. Misalnya pada waktu di awal-awal itu tahun-tahun waktu SD saya masih tahun 70-an, kemudian juga SMP itu saya udah sekitar 70-an akhir ya. Yang saya ingat pada waktu itu banyak karya-karya terjemahan yang menurut saya bagus. Nah, contoh misalnya bukunya Frederick Forsyth misalnya, saya ingat The Obstacle ya, ada juga The Dog of War macam itu, saya udah baca. Terus kemudian juga yang membuat saya sampai sekarang itu suka itu buku-buku dari serialnya Christian Andersen. Mungkin juga teman-teman juga suka juga ya, buku misalnya tentang apa itu cerita tentang pangeran yang menyukai buku baju bagus, saking cintanya pada pakaian kemudian didatangi dua orang penipu yang sebenarnya dia hanya berpura-pura saja sedang menenun, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Nah, itu karya Christian Andersen yang sampai sekarang pun saya terkenang. Nah, kemudian juga ada cerita yang menarik menurut saya, dari The Grimm Bersaudara. The Grimm Bersaudara itu, apa ya, misalnya kalau kita sekarang di film, ada film tentang Rapunzel, tentang Hansel and Gretel. Hansel and Gretel misalnya, dia dari keluarga miskin, kemudian dibuang ke hutan, dan di sepanjang jalannya itu dia menebar roti dan dia ketemu dengan rumah nenek sihir yang terbuat bahannya dari permen misalnya seperti itu. Nah, itu teringat betul sampai sekarang. Luar biasa Pak ya. Nah, itu kan tadi di lingkungan keluarga sangat mendukung tumbuhnya minat baca di sekolah juga, walaupun koleksinya ini, tapi itu cukup membantu juga ya ini. Kalau di lingkungan sendiri Pak, apakah ada taman baca atau perpustakaan daerah? Itu seperti apa waktu Bapak dulu? Betul. Nah, saya sebenarnya begini, saya mungkin waktu di keluarga mungkin ada sedikit cerita. Saya di keluarga mungkin agak sedikit pemalas gitu ya. Jadi saya suka membaca buku. Saya kalau membawa buku baru itu ibu saya pasti mencari-cari saya, karena saya biasanya sembunyi untuk membaca buku itu sampai selesai, dan itu saya mencuri-curi waktu. Nah, kadang kamar itu tidak terlalu terang, gitu. Sampai kacamata cukup tebal sampai sehat ini, karena itu mungkin juga gara-gara membaca. Nah, itu juga karena pasti dicari-cari, dan saya seringkali mendapat semacam obsesi ya. Kalau belum selesai itu masih terbayang-bayang, terpikir-pikir, bahkan termimpi-mimpi gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya terpaksa menyelesaikan novel itu. Bukunya Dan Brown yang relatif tebal, misalnya Da Vinci Code, atau mungkin apa itu The Deception, atau mungkin apa itu Angel and Demon, itu yang relatif tebal Dan Brown, saya bisa selesaikan mungkin itu 3 hari, atau mungkin kurang dari 3 hari saya bisa selesai. Karena saya memang kalau sudah suka dan cocok, saya akan sampai selesaikan habis. Iya.
Nah, pertanyaan tadi soal TBM, memang TBM tidak Ya, terlalu saya di awal-awal mungkin sebutannya bukan TBM ya. Di awal-awal kami di Magetan, Magetan kota kecil, di sana memang ya, ada perpustakaan umum. Saya kemudian juga kuliah di Solo juga ada perpustakaan umum, tapi juga ada banyak sejumlah penyewaan buku. Nah, kadang-kadang saya kalaupun tidak lari ke perpustakaan umum, larinya ke penyewaan buku. Nah, kalau misalnya di perpustakaan umum yang kurang menarik karena bahan-bahannya mungkin terlalu lama, saya lebih suka ke penyewaan buku. Tetapi yang menarik dari itu semua bahwa sebenarnya kehausan membaca ini justru timbul ketika kita sudah masuk ke dalam dunia wacana ya. Dunia wacana itu bahwa ketika kita membaca ada semacam rasa kita ingin coba lagi apalagi dan seterusnya, bahkan menunggu seri berikutnya dan seterusnya gitu. Kalau suka misalnya bukunya tadi misalnya Frederick Forsyth saja. Frederick Forsyth itu termasuk yang sangat-sangat produktif dari mulai era tahun 60-an akhir, 70-an sampai saat ini pun bukunya masih ada. Dan buku-buku tentang serial perangnya menurut saya masih luar biasa gitu. Karena buktinya karyanya Frederick Forsyth banyak difilmkan gitu kan. Seperti The Day of Jekyll juga difilmkan. Ya. ya. Nah, dari sekian buku yang Bapak baca, dan Bapak juga bukan pemilih buku yang dibaca ya, Ya. ini ada yang paling berkesan nggak selama ini, Pak? Ya, saya sangat berkesan sebenarnya pada karya-karya, kalau mungkin saya bagi yang Indonesia dulu. Yang Indonesia, saya juga terkesan dengan karya Pramudia. Mungkin banyak orang juga terkesan dengan Pramudia. Saya membaca Pram itu pada waktu SMP. Bukunya bukan judul yang sangat populer. Bukunya berjudul Yang Dilumpuhkan. Yang Dilumpuhkan itu menceritakan tentang Pram pada waktu di penjara. Dan kebetulan sipir penjara seorang negro. Nah, dia menyebutnya si negro. Tapi bagaimana pergumulan batin dan juga bagaimana kemanusiaan yang serba kekurangan di penjara itu menurut saya sangat menarik. Tentang bagaimana percintaan namanya Sarpin Danu Asmara di dalam salah satu bab di buku Yang Dilumpuhkan itu menurut saya juga menarik, memberikan semacam romantisme masa kolonial, tetapi juga semangat kemanusiaan untuk terus mencoba untuk mencari dirinya gitu ya. Nah, terus kemudian juga bukunya Mara Rosli saya juga tertarik. Bukunya Idrus pun saya sangat suka, dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, saya sangat menyukainya. Semua karya-karya Idrus, terutama yang cerpen-cerpen, menurut saya itu memberikan satu nuansa yang penting. Kemudian saya menemukan karya satiris semacam Idrus itu di karyanya Budi Dharma. Budi Dharma bukunya bagus sekali dan saya sangat suka. Hampir serupa, saya seperti menemukan karya serupa itu yang lebih kepada retorik, tetapi juga analisis psikologi yang sangat mendalam itu pada bukunya misalnya tulisannya Leila Eskudori. Nah, kemudian kalau saya lihat di dalam buku-buku asing yang saya baca, saya sangat suka memang karya-karya penulis seperti J.K. Rowling. J.K. Rowling tentu teman-teman semua juga pasti membacanya. Dan saya penyuka luar biasa, tidak hanya novelnya, tapi pernik-perniknya pun juga saya beli ya. Film-filmnya pun dalam bentuk CD juga saya ada. Dan saya nonton di bioskop dan sekarang di televisi, di channel itu berkali-kali saya tidak pernah bosan. Nah, kemudian juga bukunya Dan Brown juga demikian. Saya baca bukunya, tetapi saya juga nonton filmnya. Jadi filmnya Vinci Vaughn, The Angel and Demon, saya juga nonton semua. Nah, kemudian karya-karya yang lain seperti karya-karya tentang teologi, kemudian misalnya ada pengarang yang misalnya History of God misalnya gitu. Nah, kemudian ada juga penulis India yang saya suka, yang menurut saya itu juga luar biasa, Arundhati Roy. Arundhati Roy ya, The God of the Small Thing, ya, The God of the Small Thing itu menurut saya juga penggambaran yang sangat detail, yang luar biasa tentang sisi manusia di sebuah wilayah di India, di Kaltaka misalnya. Nah, ini di sana kebetulan ada partai komunis di sana, tetapi juga penggambaran tentang bagaimana runtuhnya
yang sekarang masih ada kasta ya, tetapi Ya, ya. dalam interaksi antar manusia itu semua tidak berarti. Nah, seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, khusus Dan Brown, menurut Bapak yang terakhir itu, yang origin itu gimana, Pak? Saya kok lebih menemukan rasa deg-degan saya bukan di The Origin ya. Saya lebih Di mana deg-degan tuh, Pak? itu pada The Loss of the Symbol misalnya seperti itu. The Oh, Origin iya, oke, iya, iya, iya. menarik gitu kan. Di sana sudah ada penggambaran tentang bagaimana AI, artificial intelligence gitu kan. Tetapi Dan Brown tidak di situ. Menurut saya Dan Brown itu yang luar biasa justru pada simbologinya. Dan Brown itu lebih luar biasa pada kriptologinya misalnya, pada sisi apa itu scientific tetapi juga teka-tekinya gitu. Menurut saya teka-tekinya yang luar biasa Dan Brown ada di Da Vinci Code, kemudian Angel and Demon, dan kemudian The Loss of Symbol. Tetapi The Deception Point pun juga tidak terlalu menarik. Digital Fortress pun juga tidak terlalu menarik. Oh, oke lah, Digital Fortress sudah agak ini gitu. Iya. Justru di Lost Symbol Pak ya yang ini ya Pak ya. Ya, The Lost Symbol itu kan benar-benar banyak harta karun yang kita juga tahu ya. Gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, saya kebetulan menyukai juga perjalanan semacam itu, dan saya selalu terngiang. Betul. Jadi bahwa sebenarnya wilayah-wilayah tertentu, artefak-artefak tertentu, kemudian juga apa situs-situs tertentu itu rupanya gitu ya. Setelah baca bukunya Dan Brown, bukan mustahil dia akan memiliki sejarah yang luar biasa gitu. Artinya penyingkapan ini yang luar biasa. Dan saya suka Dan Brown selalu membuka novelnya dengan kalimat bahwa sebagian dari tulisan itu adalah fakta dan sebagian lagi mungkin adalah fiksi. Iya. Nah, kita bergeser ke peran buku yang bisa mengubah hidup Pak ya. Dari pengalaman Bapak terutama di Perbusnas, mungkin bisa diceritakan mengenai apa ada cerita-cerita tentang buku yang dapat mengubah hidup seseorang, Pak? Iya. Jadi begini, pada waktu saya masih kuliah pun, saya memang menggeluti juga dalam bidang diskusi wacana, termasuk juga buku. Saya dulu tergabung dalam forum diskusi mahasiswa, yang sering mengupas buku-buku, ya zaman-zaman waktu Orde Baru lah saya kuliah itu, rasa-rasanya kalau mengupas karyanya Karl Marx itu keren banget gitu kan, karena atau karyanya Pramudia itu keren banget itu, atau karyanya Hegel, ya kan? Nah, bukunya tentang Tan Malaka itu luar biasa menurut saya. Tentang aksi massa itu seperti sebuah solar semacam minyak tanah yang disiramkan ke api, dan itu membangkitkan semangat para pejuang pada waktu itu untuk bagaimana sih sebenarnya revolusi Indonesia itu dibentuk itu kan. Nah, itu menurut saya itu sudah luar biasa pada waktu itu. Nah, Tan Malaka seperti misalnya The Madilog itu luar biasa juga. Saya bayangkan seorang Tan Malaka menulis di dalam masa pelariannya di beberapa negara, dikejar-kejar oleh Interpol gitu ya. Dia menulis Madilog yang tidak hanya bicara soal tentang politik sains, tapi juga sains. Bahkan dia bicara tentang nuklir dan lain-lain, itu luar biasa itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang manusia super itu. Tan Malaka adalah seorang manusia super menurut saya. Nah, ini termasuk juga mengubah tidak hanya ini Indonesia tapi juga dunia sebenarnya. Jadi saya kemudian mendapati bahwa Soekarno, Hatta, kemudian juga Syahrir dan juga para pendiri Republik ini pun juga sangat terinspirasi oleh bukunya Tan Malaka, seperti apa itu masa aksi ini gitu loh. Ini semacam cetak biru untuk revolusinya Indonesia. Nah, masa itu. Jadi itulah yang maksudnya mengubah Indonesia, nah gitu kan. Nah, karya-karya penting ini menurut saya inilah yang harusnya terus kita suarakan, bahwa kita memiliki semacam milestone sejarah yang dibangun oleh wacana-wacana kritis seperti itu gitu loh. Nah, itu adalah milestone kita gitu kan. Ya, selain buku-bukunya Bung Karno misalnya atau buku-bukunya Bung Hatta ya, tetapi yang jauh sebelumnya seperti Tan Malaka itu telah melakukan penulisan-penulisan semacam itu. Ya, menarik sekali Pak mengenai milestone bagaimana buku bisa mengubah bahkan kondisi bangsa Indonesia ya kan.
khusus PAN Malaka 20 tahun atau 25 tahun sebelum Indonesia merdeka kan sudah menulis Narda Republik Indonesia kan Pak ya. Ya. Kemudian Bung Hatta menulis Indonesia Merdeka, Bung Karno Indonesia Menggugat. Betul. Itu jauh sebelum kita merdeka. Nah, sekarang menurut Bapak hal seperti itu masih nampak atau bagaimana Pak? Hal yang demikian masih nampak. Jadi sebenarnya Narda Republik Indonesia, kemudian Indonesia Kelaktan atau Indonesia Menggugat dan seterusnya memang memberikan pijakan yang mantap pada masa itu. Tetapi memang sesudah masa Indonesia merdeka, kemudian masa reformasi, mungkin wacananya sudah berbeda karena situasinya pun juga sudah berbeda. Tapi bukan berarti Indonesia lantas tidak memiliki lagi. Menurut saya Indonesia masih banyak karya-karya penting yang dibuat oleh penulis-penulis sesudahnya gitu ya, yang sebenarnya memiliki pijakan juga yang sangat kuat. Misalnya bukunya Mubiarto misalnya tentang ekonomi Pancasila, menurut saya itu juga suatu hal yang luar biasa. Buku-bukunya Yudi Latif saya kira juga layak untuk kita cermati, untuk kita baca. Nah, buku-bukunya Muhammad Sobari, buku-bukunya kalau misalnya fiksi ya saya mungkin buku-bukunya Pamunca ya, saya pakai nama depannya Pamunca itu. Nah itu juga buku menarik. Misalnya Amba yang kemarin 2015. Pamunca ya? Ya betul. Amba kemarin kan di 2015 pada waktu guest of honor-nya Frankfurt Book Fair kan dia mendapat penghargaan dan buku itu sudah berhasil diterbitkan ke beberapa bahasa. Ini menurut saya juga luar biasa. Buku Laskar Pelanginya Andrea Hirata juga luar biasa menurut saya kan. Dia memiliki semacam sudut pandang yang sangat mencerdaskan dan menggairahkan buat anak-anak untuk terus berjuang untuk maju. Gitu. Ya. Nah, kalau saya bicara dengan orang-orang seperti Bapak, kemudian melihat karya-karya penulis-penulis kita, nah dalam kaitan kita melihat Indonesia secara menyeluruh tentang minat baca, dalam perspektif Bapak seperti apa, Pak? Mungkin begini, kalau perspektif saya ya. Saya lebih suka menggunakan daya baca, karena minat baca ini sebenarnya hanya satu aspek dari daya baca. Yang harusnya menurut saya, yang diajarkan oleh guru-guru kita pada waktu kita sekolah dasar ya, itu adalah daya baca. Karena daya baca itu yang pertama adalah minat baca. Jadi motivasi atau minat itu baru yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan memahami bahan bacaannya. Kalau dia hanya punya minat, nggak memiliki kemampuan memahami, pasti meleset. Dia nggak tertarik. Gitu kan. Nah yang ketiga adalah kecepatan membaca. Kecepatan membaca itu juga soal kemampuan, soal skill. Tadi kan saya bilang, ketika saya punya minat, saya memiliki pemahaman, saya 2 hari pun saya selesai habis itu. Setebal apapun gitu, 3 hari pun selesai gitu. Nah, kecepatan membaca itu juga harusnya diajarkan gitu kan. Jadi kecepatan membaca. Nah, yang keempat adalah soal memahami bahan bacaan tidak hanya tekstual tapi juga non-tekstual. Ini juga penting. Jadi sekarang ini saya lihat meskipun secara kemampuan membacanya bisa, tetapi seringkali yang sifatnya tekstual. Misalnya membaca simbol-simbol, membaca infografis, membaca data statistik, itu semua adalah non-tekstual. Dan itu juga sangat menentukan gitu kan. Jadi ketika kita membaca jurnal, kalau zaman saya kuliah dulu, jurnal Prisma, misalnya seperti itu kan. Nah sekarang banyak jurnal, apalagi jurnal berbahasa Inggris ya. Misalnya Science Direct atau apa segala macam itu, kemampuan kita membaca tidak hanya tekstual, tapi juga non-tekstual. Nah inilah yang menurut saya, Mas, mungkin kita perlu menularkan terus melalui TBM, melalui perpustakaan, melalui sekolah-sekolah tentang daya baca ini. Bahwa daya baca dibentuk adalah pertama dari motivasi, yang kedua adalah kemampuan memahami, ketiga adalah kecepatan membaca, dan keempat adalah kemampuan membaca baik tekstual maupun non-tekstual. Ya. Kalau tidak salah, saya pernah membaca mengenai yang tadi kecepatan membaca, apa ya? Di kita masih terjadi ada kesenjangan di barat, tengah, dan timur mengenai kecepatan membaca siswa kita terutama. Itu menurut Bapak ini? Ya, jadi sebenarnya soal kecepatan membaca ini juga seharusnya suatu skill yang dibangun ya.
Jadi kalau saya membaca di dunia ini, kecepatan membacanya, saya lupa kemarin saya sudah pernah membaca catatan itu di India. Jadi dia itu 1 detik bisa membaca sekian ribu kata gitu. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan membaca cepat itu sebenarnya tidak mengeja, tapi men-scan gitu, memindai gitu kan. Jadi memindai saja, tapi dia bisa memahami isi halaman yang dipindainya itu. Dan kemudian karena dia memahami dan sangat meminati, dia ingat seperti dia mengingat tadi ceritanya apa dari awal ke depannya. Nah ini kan juga hal yang penting gitu. Jadi banyak juga yang orang sudah baca, tadi baca apaan ya tadi. Nah seterusnya kayak gitu. Nah ini, jadi kemampuan kita memindai ini juga sangat penting karena memindai ini sudah di atasnya kecepatan membaca gitu. Nah, terkait dengan ini Pak, untuk meningkatkan kemampuan kan terkait dengan ketersediaan bahan bacaan, akses terhadap bahan bacaan dan ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini Bapak melihat seperti apa Pak? Iya, memang kalau saya lihat begini, ada dua hal lah ya paling tidak. Pertama begini. Pertama, saya melihatnya bahwa bagaimanapun juga ketersediaan bahan bacaan untuk masyarakat itu adanya kan di perpustakaan dan di taman bacaan masyarakat, kan begitu ya. Karena perpustakaan dan taman bacaan masyarakat itu adalah institusi publik yang memberikan layanan secara cuma-cuma, sekali lagi cuma-cuma, kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengakses berbagai sumber pengetahuan. Itu yang dulu pertama kan. Nah, nampaknya dari 164.610 perpustakaan termasuk di dalamnya itu perpustakaan dan TBM ya, konsentrasinya kan kebanyakan di Jawa. Jadi 47,38% itu ada di Jawa. Nah, tentu itu menimbulkan disparitas atau ketidakadilan pada sisi lembaga publik penyedia sumber pengetahuan di luar Jawa gitu kan. Densitinya kan makin ke timur makin kurang kan. Nah itu. Nah terus yang kedua memang persoalan ini diperparah lagi dengan adanya kekurangan bahan bacaan. Nah kekurangan bahan bacaan kita ini kan sangat tinggi. Jadi sekalipun di Jawa konsentrasinya tinggi, namun sebenarnya dengan mengacu menggunakan standarnya UNESCO, minimal satu orang itu memiliki 2 bahan bacaan tersedia di perpustakaan gitu kan. Jadi 1:2 jadi suhunya. Nah sekarang itu kan kebalik gitu kan. Jadi kan hanya kira-kira sekitar 16%. Jadi 1 buku itu dibaca oleh 16 orang, bisa lebih dan seterusnya. Nah itu kan kurang. Jadi kemarin dalam kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, kekurangannya sekitar 538 jutaan bahan bacaan gitu kan. Nah ini kan besar sekali kesenjangan ini. Namun ini yang ketiga, ketika itu kita lihat dari sisi penerbitan, memang penerbitan di Indonesia juga kisarannya sekitar 30.000 judul per tahun gitu kan. Nah ini juga kurang gitu kan. Nah artinya kalau kita hanya menyandarkan kepada penerbitan lokal, artinya dalam negeri, tentu juga ada kebutuhan yang nyata terkait dengan itu. Nah sebenarnya yang harus kita dorong adalah gerakan penerbitan secara indis gitu kan. Gerakan penerbitan secara digital, mungkin digital publishing ya. Namun digital publishing memang butuh alat bantu gawe, misal seperti itu. Tapi itu adalah mungkin ya hampir satu-satunya cara agar makin banyak orang berani menulis, tidak menggunakan penerbit-penerbit yang yang istilahnya mainstream, menerbitkan sendiri, mungkin diinisiatif oleh perpustakaan atau TBM dalam format terbatas, dalam jumlah terbatas maksud saya, mungkin dalam bentuk digital, namun apabila ada kebutuhan, nah bisa print on demand misalnya seperti itu. Nah itu untuk memperbanyak jumlah bahan bacaan yang tersedia di masyarakat. Menarik Pak, forum TBM sendiri, bahkan forum TBM baik itu di tingkat provinsi maupun di kota kabupaten ini, contoh kemarin di Sumedang ini sudah mulai menerbitkan karya-karya para pegiat ini Pak. Nah, untuk bisa lebih menumbuhkan terhadap kebutuhan yang semakin yang masih besar itu, menurut Bapak bagaimana Pak? Ya. Berarti ke menulis ya? Betul. Nah, yang perlu diperbanyak oleh TBM dalam kelas-kelas literasi termasuk di dalamnya adalah bagaimana
kita mengajarkan kepada masyarakat kita mengkonstruksi pikiran dalam bentuk tulisan. Ya, sebenarnya mengkonstruksi pikiran itu ada dua kan, satunya lisan, duanya tulisan gitu. Tapi kalau lisan okelah gitu kan. Nah sekarang tulisan. Nah, kita ajarkan itu bagaimana mengkonstruksi pikiran dalam bentuk tulisan. Nah tulisannya bisa apa saja, bisa buku, bisa cerita, bahkan bisa juga artikel dan lain-lain gitu kan. Nah ini yang sebenarnya harusnya kita ajarkan oleh teman-teman semua. Nah terus ibaratnya menjadi semacam inkubator literasi. Jadi literasi yang diinkubasi oleh yang diinkubatori oleh TBM atau perpustakaan tadi. Misalnya gini, salah satu contoh termasuk saya juga diminta sering di sana untuk memberikan arahan dan juga termasuk ini pelatihan itu di Magetan, Jawa Timur, di kampung saya sendiri. Nah, itu ada komunitas pegiat literasi terutama pada penulis. Nah, penulis mereka itu melibatkan guru-guru. Jadi guru SMP, guru SMA, dan guru SMK. Nah, bahkan sekarang sudah berkembang guru SD dan juga guru PAUD. Mengapa? Karena juga mereka ada kebutuhan untuk mendapatkan angka kredit terkait dengan penulisan kan. Tetapi juga mereka seringkali dibenturkan dengan keadaan bahwa sulitnya mendapatkan buku-buku bahan-bahan pengayaan gitu loh. Nah, kebanyakan masih buku paket sekolah yang mungkin notabene tanda petik ya masih terbatas gitu kan. Nah, di situ bagus. Jadi sekarang itu kalau di komunitas pegiat literasi Magetan, itu namanya Mataraman ya, itu setahun bisa menghasilkan 1000 buku. Nah, ya jangan ngomong dulu masalah kualitasnya lah ya. Jadi istilahnya yang penting 1000 buku dulu ya kan. Nah, terus jumlah halamannya juga nggak terbatas. Ada yang cuma 50, 60, ada yang 100, ada yang lebih dan seterusnya. Nggak ada masalah gitu kan. Tetapi kalau itu diterbitkan oleh Gramedia kan ada dua hal pertanyaannya kan. Selain bukunya bagus juga laku dijual kan. Kita nggak ngomongin itu ya. Yang penting terbit dulu ya kan. Ibaratnya gini, kalau jam terbangnya makin tinggi, otomatis suatu saat dia pasti karyanya akan lebih bagus, gitu kan. Nah itu diterbitkan dalam bentuk terbatas, paling hanya 5, paling banter 10 gitu kan, untuk memenuhi tadi ada bukti, ada ini segala macam yang orang penting orangnya pegang dan seterusnya itu kan. Tapi kalau pengen ini merasa, udah banyak peminatnya mau dicetak, ya silakan print on demand, mungkin biaya sendiri untuk dicetak sendiri dan dikomersialkan atau mungkin diedarkan sendiri. Nah seperti itu. Nah itu pun juga kita dorong tidak hanya seperti itu, seperti misalnya ada aplikasi di sana ada iMagetan misalnya, nah masuk dalam iMagetan, nah yang di nasional ada iPusnas misalnya, nah itu masuk di sana. Tapi inilah yang sebenarnya harusnya kita dorong. Nah untuk bagaimana para penulis pemula, ya kan, berani. Di Perpusnas juga sama, kita ada Perpusnas Press, kita lakukan hal semua, juga kita undang orang untuk berani menulis. Kemudian kita bimbing, nah terakhir pasti kita akan terbitkan setelah mengalami koreksi sana sini, nah kompilasinya kita terbitkan dalam bentuk e-book, nggak banyak sih, nah kita upload ke dalam iPusnas gitu kan, nah yang bagus nanti kita berikan hadiah, nah seperti itu, iya. Wah, ya, keren. Nah ada pertanyaan dari Kang Opik nih, Pak, saya bacain Pak ya. Ya. Nah, selain bahan bacaan yang Kang Opik pikir minat membaca dan berujung pada daya baca akan menguat jika ada ruang-ruang penggerak di masyarakat seperti Perpusdes dan TBM, dan tidak hanya menyediakan bahan bacaan, namun menyelenggarakan aktivitas literasi dengan pola yang kreatif rekreatif. Nah, menurut Bapak ini bagaimana Pak? Setuju. Itu dari Kang Opik Pak. Ya, setuju. Dari Kang Opik ya. Ya, setuju sekali saya. Saya ini sebenarnya gini, yang mestinya kita juga sama-sama tumbuhkan itu seperti itu, bahwa sebenarnya seringkali event itu hanya ngomongin di ujung gitu loh. Jadi kalau saya pikir bahwa harusnya kita dari ujung ke ujung gitu kan. Jadi isinya kita undang orang untuk berani menulis apa aja terserah gitu kan. Nah kemudian juga dari ide yang di awal tadi. Nah, terus ada pembimbingan gitu kan, ada bimteknya, ada workshopnya gitulah kan. Nah, sesudah itu kan dia perbaiki tadi ide tulisan awalnya kan, sampai nanti selesailah dalam bentuk misalnya entah artikel, entah opini, entah apa terserah ya kan. Nah, kemudian semua itu kita kompilasi dalam bentuk buku kita terbitkan. Nah, kalau terbitkan secara cetak kan mahal ya. Misalnya kan mikir berapa cetak dengan sunnah itu. Diterbitkan dalam format digital aja, yang lebih murah gitu kan, dalam bentuk e-book gitu kan.
Nah, kemudian baru kalau ada kebutuhan setelah kita promosikan di sana sini, ya, kita bikin flyer-nya, kita sebarkan di medsos itu, ada yang tertarik, kita cetak. Jadi cetaknya itu print on demand, jadi nyetaknya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan dari siapa yang berminat, dan seterusnya seperti itu. Nah, saya kira itu menjadi satu hal yang menarik gitu ya. Nah, yang saya juga suka sebenarnya teman-teman TBM, teman-teman perpustakaan desa ini kan sering ada diskusi-diskusi. Nah, sebenarnya dari diskusi itu kan sebenarnya bisa kita kompilasi dalam bentuk buku-buku gitu loh. Ya kan? Apalagi kalau di sana ada kebetulan yang sudah bisa mengarahkan untuk menulis yang bagus seperti apa gitu kan. Oke. Nah, tapi menurut saya kualitas itu juga akan terbentuk ketika kita sudah bisa memulai dan sudah bisa memiliki jam terbang yang tadi relatif tinggi tadi gitu. Jadi sementara biarkanlah karya itu yang menilai akhir nanti pembaca akhir juga gitu kan. Tapi sementara kita loloskan aja, yang penting sudah ada. Nah, perasaan bangga ketika bukunya jadi ada menjadi buku itu kan menimbulkan motivasi itu kan. Nah, motivasi inilah yang menimbulkan dia berani mau nulis lagi gitu kan gitu. Harapannya gitu, ya betul aja dulu gitu ya. Gitu ya. Ya. Betul, Pak. Nah, menurut Bapak supaya, ini dari Kang Opik lagi nih, menurut Bapak supaya lembaga penggerak seperti TBM atau Perpusdes atau komunitas literasi lainnya semakin kuat dan bisa melakukan gerakan seperti yang tadi Bapak gambarkan ini, apa sih menurut Bapak kiat-kiatnya? Nah, kiat-kiatnya sebenarnya sederhana. Saya yakin teman-teman TBM ini kan juga banyak mitra yang sebenarnya bisa juga membantu untuk hal semacam itu. Nah, di komunitas, saya contohkan komunitas saya sendiri. Komunitas saya sendiri kan tadi Mataraman ya. Mataraman itu sekarang udah luas, tidak hanya Magetan, Madiun, Ngawi, sampai Ponorogo, sampai Surabaya. Kemarin saya ngisi lagi di Malang Selatan juga itu kan. Nah, itu seperti gerakan wakaf pengetahuan. Saya lagi gerakan wakaf pengetahuan. Nggak ada yang dibayar gitu, nggak ada yang dibayar. Yang penting kita senang gitu kan. Yang penting kita bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan gitu kan. Sesi-sesinya daring seperti ini gitu kan, pakai Zoom gitu kan. Nah itu, jadi gerakan wakaf pengetahuan aja. Setelah itu ini dan kemudian juga format akhir dari penulisan itu ya, penulisan kreatif itu tidak dalam bentuk cetak, tapi dalam bentuk digital utamanya kan. Nah, cetaknya sesuai dengan kebutuhan tadi. Yang bentuk digital ini pun juga tergantung, kita bisa, kalau memang ini menjadi semacam lisensinya Creative Commons, kita bisa sebarluaskan kemana-mana gitu kan. Yang intinya bahwa karena tadi dari awal memang sengaja gerakan wakaf pengetahuan, ya silakan mau di-copy, mau diperbanyak, ada apa ya terserah aja kan gitu. Nah yang penting kan akhirnya dikenal di situ kan, oh penulisnya terdiri dari ini dan seterusnya itu. Jadi kalau misalnya satu buku ya, misalnya ada 15 karya lah di situ kan, berbagai macam ragam lah itu kan, kayak gaduh-gaduh gitu, ada yang opini, ada yang serius, tapi ada juga yang santai atau ini. Nah itu nggak apa-apa gitu kan. Nanti kan orang menyenanginya kan dengan si A, si B, si C-nya kan dari karya-karyanya kan. Tapi dari sana kan timbul semacam spirit atau motivasi untuk berkarya lebih banyak lagi. Betul. Gitu. Nah, di tengah pandemi seperti saat ini Pak, ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi, terus kita tidak seleluasa sebelumnya. Nah, sejauh mana sih kegiatan-kegiatan daring ini bisa menjangkau masyarakat luas Pak, menurut Bapak? Ya, memang mau tidak mau memang kita harus menyesuaikan diri ya, termasuk dalam situasi seperti ini. Nah, kegiatan daring sebenarnya kalau menurut kami, paling tidak menurut yang kami sudah lakukan pada 2020 yang lalu lah ya, Perpustakaan Nasional lakukan 2020 yang lalu. Ada banyak potensinya. Potensi yang pertama, ketika kita lakukan dengan daring itu, bahkan kegiatan selalu sifatnya nasional. Artinya, dengan kita promosikan di media sosial itu saja, yang peserta itu dari seluruh Indonesia bisa. Itu satu potensinya. Nah, kalau kita onsite harus langsung, kan nggak mungkin datangin itu kan, karena butuh biaya kan. Nah, ini tadi selalu nasional, itu satu. Yang kedua potensinya adalah, kalau kita lakukan secara luring atau secara onsite, itu pasti terbatas. Terbatasnya karena ruangan, karena biaya, dan seterusnya. Nah, begitu kita lakukan daring, itu nggak terbatas. Nah, kemarin buktinya pernah ada satu webinar tentang
literasi, kita bisa nembus 10.000 gitu kan. Bahkan juga ya 10.000 ada Zoom, ada relaynya menggunakan channel YouTube ya. Nah, tapi bisa sampai sekian. Artinya kan dari sisi kapasitas jadi nggak terbatas. Nah, memang kemudian soal feedback ya, soal feedback yang ketiga nih. Kalau di dalam situasi luring atau onsite kan feedbacknya bisa langsung. Kalau daring ini kan memang terbatas ya, karena kan mungkin yang face to face atau mungkin yang ini ada pertanyaan, ada ini kita nggak tahu juga sih. Kira-kira gesturnya orang kita ngomong ini paham nggak sih? Ya kan nggak dapat feedback gitu kan. Oke, tapi ya, itu kekurangannya memang. Nah, terus yang keempatnya begini, memang ada kalanya untuk wilayah-wilayah tertentu atau orang lah memiliki hambatan, tidak semua bisa daring karena mungkin ya kuota atau mungkin karena alat dan seterusnya gitu kan. Tapi gini, menurut saya justru TBM atau perpustakaan ini saya kira bisa menjadi satu media juga di dalam soal apa itu tadi konektivitas, menyediakan fasilitas untuk bisa melakukan proses untuk daring ini yang mungkin secara beramai-ramai tapi tetap ada protokol kesehatan ya. Jadi mungkin ya cukup satu ini tetapi bisa dilihat rame-rame. Nah, kemarin saya ngobrol dengan kawan kita di Bima juga begitu. Jadi dia pakai LCD proyektor, dia pancarkan di situ, yang lainnya bisa lihat. Nah, saya sama kawan saya itu ngobrolin soal gini juga literasi. Itu di Bima kemarin. Ya. Luar biasa. Nah, menarik yang tadi Bapak sebutkan mengenai menulis terus secara digital kan, Ya. cetak secara digital, kemudian bisa diakses di Ipusnas. Nah, sejauh ini saya ingin mengetahui sampai sejauh mana minat masyarakat terhadap Ipusnas sendiri, Pak? Oh ya, kalau Ipusnas luar biasa. Jadi kalau Ipusnas itu penggambarannya begini. Ipusnas ini setiap minggunya saja itu ada kenaikan pada pengguna 95%. Jadi luar biasa. Nah, kemudian dari sisi pengunduh segala macam itu sekarang udah berapa juta ya. Nah, kemarin saya membuat pemaparan sekait dengan itu. Tapi intinya begini, bahwa kami mendapati testimoni bahwa Ipusnas sangat membantu di dalam masa pandemi, ya kan? Pada masa pandemi ketika orang terbatas pergerakannya karena harus di rumah dan seterusnya, mereka sangat terbantu dengan adanya Ipusnas. Saya mendapati testimoni ini dari orang tua murid juga yang merasa terbantu, anaknya bisa banyak belajar dengan mengakses buku-buku yang ada di Ipusnas. Nah, memang problemnya itu Ipusnas. Ya ini cerita suksesnya oke, banyak testimoni seperti itu, aksesnya sangat meningkat, bahkan tadi saya bilang kan kalau 95% per minggu ya, kalau dibanding tahun 2019 sebelum pandemi, ya kenaikannya bisa 300% bahkan kan, dari sisi penggunanya juga seperti itu. Nah, tetapi memang persoalannya tadi, pertama soal variasi buku masih kurang, ya, variasi buku masih kurang. Mengapa itu kan? Pertama gini, digital publishing di Indonesia itu masih belum belum ramai lah gitu kan. Di Indonesia itu pikiran penulisnya masih printed gitu kan. Nah, ketika kita akan mengadakan penambahan koleksi Ipusnas juga demikian. Banyak penerbit tersandera perjanjian royaltinya dengan penulis itu masih dalam bentuk tercetak, tidak dalam format digital. Nah, ini juga susah ini kan. Ini yang kedua problemnya itu kan. Nah, terus juga masih perlu diyakinkan oleh kita bahwa kepenulisan dalam format digital baik pada penulis maupun penerbit itu tetap kita hargai, kita hormati sebagaimana hak cipta kepenulisan dalam format tercetak. Karena copyright dalam bentuk digital dan tercetak sama-sama kita hargai. Nah, makanya menggunakan DRM ya, Digital Right Management ya. Jadi secara fairness, secara terbuka antara penulis, penerbit dan perpustakaannya membeli, kita tahu berapa yang dibeli kopinya dan seterusnya, berapa yang menggunakan kita tahu. Nah, itu. Nah, menurut Bapak dengan kondisi demikian ke depannya akan seperti apa, Pak? Ya. Apa? Ya, jadi kalau menurut saya malah sebenarnya buat penulis, buat teman-teman komunitas ini terbuka peluang. Artinya tidak hanya kita pada buku-buku karya yang tercetak, tetapi juga dalam bentuk digital ini
peluangnya sangat besar gitu loh. Nah, Besar Pak ya? sangat besar. Di awal-awal kalau boleh cerita ya, Perpusnas itu kan Iya, iya. mulai melanggan e-journal dan e-book itu kan dari tahun 2007-2008 lah. Mostly 2007-2008 itu bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris karena buku e-book bahasa Indonesia nggak ada gitu kan. Sampai berapa tahun keadaan itu akan kita biarkan gitu loh. Jadi e-journal dan e-book itu mayoritas bahasa Inggris. IGI misalnya, EBSCO misalnya, My Library misalnya, itu mostly buku bahasa Inggris, gitu, buku literatur bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia kemana gitu kan? Nah, sedang sama pentingnya, dan ini peluang pasar gitu kan. Nah, harusnya dengan demikian yang harus kita promosikan adalah bagaimana para penerbit ini dan juga penulis berani sekarang untuk menggalang penerbitan-penerbitan digital, sehingga seperti kalau kita membeli buku e-book ya, dari EBSCO itu sifatnya perpetual gitu kan. Jadi kalau bukunya ada terbit edisi 2, edisi 3, edisi revised edition gitu kan, kita dapat update gitu kan. Makanya belinya juga lumayan mahal gitu kan. Nah, inilah menurut saya peluangnya lebih banyak lagi untuk kita promosikan penerbitan dalam format digital gitu. Saya setuju Pak dengan itu Pak, berdasar data BPS yang terakhir kan Pak ya, yang tahun 2020 itu 65% penduduk kita itu digital native Pak ya, baik milenial maupun post Gen Z. Nah, menurut Bapak kiat-kiat untuk mendorong ke arah sana itu literasi digital seperti apa sih yang harus digalakan selain dari menangkal hoax dan lain sebagainya yang sudah biasa dilaksanakan saat ini? Iya, jadi digital native sekarang ada generasi Z, ada generasi Y dan seterusnya itu menurut saya ya mereka ini memiliki behavior yang berbeda di dalam mengakses pengetahuan dan informasi. Sebelum itulah saya misalnya ada satu riset yang dirilis oleh NOP lah mengatakan risetnya tentang the most world reading habit ya kan? Reading habit ya itu mengatakan bahwa peringkat kita kan 16 dari 37 negara sebenarnya kan. Orang Indonesia membaca 6 jam 45 menit per pekan per minggu, per weeks. Okay? Nah, di dalam NOP itu mengatakan bahwa sebenarnya makna membaca itu mengalami perluasan. Membaca itu tidak hanya ansih membaca buku atau membaca jurnal atau membaca koran. Bahwa makna membaca itu adalah termasuk mengakses internet, menonton televisi, mendengarkan radio gitu loh. Nah, makanya menurut saya yang harus kita perbanyak sumber pengetahuan itu tidak ansih melulu harus tercetak. Misalnya teman-teman TBM, misalnya kan, teman-teman perpustakaan atau teman-teman yang lain lah pegiat literasi. Nah sekarang kan ada banyak misalnya seperti podcast. Nah kita bisa buat semacam podcast gitu kan. Nah kita bisa membuat misalnya audible book misalnya seperti itu. Yang saya bayangkan pendekatan secara inklusif itu kan bahwa ya tidak semua orang sehat walafiat, ada juga yang disable ya. Nah kalau kita membuat audible book, yang teman-teman kita yang tunanetra atau apa masih bisa mendengarkan dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah kembali lagi ke soal digital native ini gitu kan, bahwa digital native secara behaviornya tadi sudah berubah. Nah dengan demikian sebenarnya menggunakan makna membaca yang sudah mengalami perluasan tadi, bahwa mana membaca sama dengan menyerap pengetahuan melalui berbagai macam channel. Nah, bagaimana persoalannya adalah kita menyediakan berbagai sumber pengetahuan melalui berbagai channel gitu kan. Nah, seperti misalnya seperti kita ini. Nah, konten-konten kita seperti ini alangkah bagusnya juga kalau misalnya ada radio streaming gitu loh. Nah, radio streaming sehingga ini bisa tetap juga siapapun sesudahnya bisa menyimak menjadi semacam sumber-sumber pengetahuan juga gitu kan. Nah, saya kira teman-teman menyukai juga misalnya dengan ini misalnya tentang oral history, sejarah lisan gitu kan. Bahwa sejarah itu sesuatu yang dikonstruksi sebenarnya. Dikonstruksi secara sosial bahkan gitu kan. Kalau kita hanya menyandarkan kepada written history, mungkin ya terlalu sedikit dokumen sejarah. Dan tergantung siapa yang nulis, atau siapa yang menerbitkan, atau siapa yang pesan kan gitu kan ya. Tetapi kalau kita perbanyak oral history dengan misalnya mewawancarai, kemudian merekam, kemudian membentuk dalam bentuk dokumen-dokumen digital dengan siapapun itu, entah pelaku, entah tidak, entah witnesses atau bukan gitu kan. Nah itu kan akan banyak sumber-sumber gitu loh. Dan
yang menjadi sejarah tidak selalu perjuangan kemerdekaan, banyak hal gitu kan, termasuk lokal konten, kearifan lokal gitu kan. Siapa yang menuliskan itu? Apakah kita menunggu penulis? Enggak kan? Coba kita buat rekaman-rekaman dengan pelaku misalnya kan, ya kan? Atau dengan konsumen misalnya seperti itu kan. Nah, itu sama pentingnya dengan dokumen tertulis gitu. Nah, pergerakan kita, pergerakan literasi sebenarnya juga bisa dimulai dengan merekonstruksi sejarah, dengan merekonstruksi dokumen, bahwa dokumen itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang terus berjalan dan dinamis yang ada di masyarakat. Betul, betul, betul. Setuju, Pak. Nah, saya juga punya cerita, Pak, terkait itu. Saya kan di Sukabumi, Pak, ya, tinggalnya, Pak. Ya. Saya mencari buku referensi tentang sejarah Sukabumi. Saya pernah main ke Perpusnas, Pak. Di Perpusnas saya cuma nemu 2, Pak, tentang sejarah daerah saya. Dan saya juga sering ngobrol dengan kawan-kawan. Ternyata banyak orang juga yang tidak tahu mengenai latar belakang nama suatu daerah, padahal itu kan terkandung cerita di dalamnya. Nah, menurut Bapak terkait dengan kepenulisan tadi, apakah ini juga sesuatu yang memang perlu digarap mengenai kearifan lokal atau hal-hal yang ada di sekitar kita, Pak? Sangat perlu, sangat perlu. Saya setuju. Jadi kalau tadi misalnya kita hanya menunggu orang yang akan menuliskan sejarah tentang Sukabumi kan ya lama sekali ya, atau mungkin ya memiliki daya tarik, dan mungkin kadang-kadang ya, mohon maaf, kadang-kadang kepenulisan semacam itu kan nunggu sponsor juga, misalnya ada Pemda yang sponsori gitu kan, untuk nanti ada penulisan, atau Dinas Pariwisata yang sponsori, itu kan kelamaan sekali gitu kan. Nah, mengapa tidak kita mulai lakukan seperti itu dengan mendatangi tokoh-tokoh atau apa ya kan. Nah, untuk mereka melakukan bercerita saja gitu, bercerita aja, kemudian kita buat rekaman-rekaman dalam bentuk podcast misalnya seperti apa. Nah, kemudian kita kelola menjadi satu manajemen, itu kita organisasikan gitu loh, menjadi semacam misalnya digital library atau perpustakaan digitalnya Sukabumi, tapi isinya semacam rekaman-rekaman semacam itu gitu kan. Itu menjadi satu hal yang menurut saya juga penting gitu kan. Nah, apalagi kalau tadi tidak hanya rekaman-rekaman saja, tetapi juga sesudah itu ada penulisan-penulisan gitu. Saya boleh cerita ya. Jadi ada irisos namanya Alexander Street Journal. Alexander Street Journal dia menjual, ya kan, tidak hanya rekaman-rekaman film, tetapi juga narasi-narasi film, bahkan semua dialog di dalam film itu diketik ya, artinya ditekskan, dan itulah yang dijual oleh Alexander Street Journal, gitu ya. Jadi dalam sebuah adegan film James Bond misalnya 007, gitu kan, dari awal sampai akhir, kalimatnya ngomong apa aja itu, pemerannya apa saja itu kalau mau nyari ada di Alexander Street Journal, gitu. Ya kan, selain narasinya, cerita ringkasnya, siapa yang main, bintangnya siapa, dubbingnya bagaimana, settingnya di mana, dan seterusnya, itu ada semua itu. Bayangkan itu kan, bahwa data, ya kan, saat ini, bukan saat nanti nih, saat ini adalah sebuah aset yang tidak ternilai dan itu menjadi komoditas. Artinya dijual gitu loh. Ya kan? Nah, ya termasuk Perpusnas kita melanggar Alexander Street Journal pada waktu itu. Nah, saya belum cek lagi ini, tapi isinya tentang itu gitu loh. Nah, yang saya pikir adalah luar biasa ini pekerjaan semacam ini kan. Nah, coba bayangkan tadi kalau kita buat rekaman dengan tokoh-tokoh Sukabumi sampai Pelabuhan Ratu sana gitu kan. Nah, di sana sampai Cisolok yang ada sumber air panasnya yang muncrat dari bawah itu gitu kan. Itu kan luar biasa, dan itu satu-satunya di Indonesia gitu loh. Ya di Cisolok tahu kan, yang ada sumber air panasnya itu kan. Nah, itu gitu kan. Nah, tapi bagaimana itu juga Cisolok sudah dikenal dari zaman Belanda, dan siapa saja pernah di sana, itu kan suatu dokumentasi yang luar biasa gitu kan. Nah, yang kita bangun dari cerita-cerita mungkin serpian-serpian dokumen di mana-mana itu gitu kan. Nah, maksud itu. Kita kolek dulu, Pak ya. Jadi jangan dulu berpikir seperti apa yang tadi Bapak bilang itu, Pak ya. Betul. Kan kalau misalkan mau menulis buku sejarah kan ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi. Itu perlu ahli, Pak ya. Tapi memang begini, menurut saya ada pendokumentasian sebenarnya, kalaupun tidak sejarah lah, mungkin ini sudut pandangnya tidak sejarah, mungkin kearifan lokal atau apa.
Sebenarnya bisa kok secara naturalistik aja. Secara naturalistik aja juga sama pentingnya. Artinya tidak ada misalnya mengatakan bahwa seorang ahli, wah ini nggak mutu, ini nih. Nggak ada itu. Ya kan pendekatan kita naturalistik. Dan kalau pendekatan naturalistik bagian dari etnografi. Etnografi menjunjung tinggi naturalistik gitu loh. Orang ngomong apa adanya kita rekam dan kita narasikan apa adanya, nggak ada masalah kok gitu kan. Justru disitulah kelebihan kita itu. Siap. Nah, tadi dari obrolan kita Pak, ada tantangannya yang luar biasa, ada potensinya juga di balik tantangan itu yang luar biasa. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa sih yang harus semakin ditingkatkan oleh para pegiat TBM khususnya Pak? Iya, para pegiat literasi, entah itu di TBM atau di berbagai macam inisiatif-inisiatif pustaka bergerak, termasuk juga perpustakaan itu, menurut saya dia memiliki fungsi yang sangat penting sebagai agen perubahan, ya kan, agent of change ya. Tetapi dia juga secara resiprokal dia memiliki dua misi penting. Pertama, misi dia adalah bagaimana mentransformasikan pengetahuan yang dia miliki itu kepada masyarakat melalui bahan-bahan bacaan yang ada tersedia yang dikelolanya, ya kan. Tetapi juga misi yang kedua yang secara resiprokal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dia bisa menyerap kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat terkait dengan adanya akses terhadap pengetahuan ini. Karena ternyata tidak semua kebutuhan akses informasi dan pengetahuan bisa terpenuhi dari buku-buku, dari bahan bacaan yang dia layankan kepada masyarakatnya. Artinya bahwa sebenarnya seorang pegiat literasi juga memiliki tantangan bahwa karena dia tinggal di suatu wilayah yang wilayah itu notabene juga memiliki hal-hal yang sifatnya inklusif, mestinya dia juga menjadi satu istilahnya agregator lah yang memungkinkan berbagai macam sumber daya termasuk juga penulis, mungkin juga pelaku, mungkin juga pemuka pendapat, mungkin juga tokoh, itu semua diagregasi untuk bisa menjadi sumber-sumber pengetahuan baru gitu. Oke, wah tanpa terasa udah sejam nih Pak ini kali ini. Ini udah jam 5. Nah terakhir mungkin harapan Bapak untuk dan pesan lah untuk kawan-kawan kita para pegiat TBM supaya menambah motivasi dan lain sebagainya itu silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya terus terang termasuk orang yang sangat berterima kasih dan kadang-kadang merasa berkecil hati dengan teman-teman pegiat literasi TBM ini. Karena mungkin saya tidak bisa bergerak seperti Anda semua gitu ya. Tetapi saya juga merasa bahwa itu adalah bagian terpenting dari gerakan sosial kita. Karena mengapa saya mengatakan itu sebagai gerakan sosial? Karena para pendahulu kita, para founding father kita juga mengatakan pada waktu Indonesia merdeka, hanya 5% orang Indonesia yang bisa baca tulis. Bayangkan 5%, kan? Tetapi para founding father kita mengajak, bahkan dia turun sendiri, mengajak para pemimpin yang lain, mengajak para siswa, mengajak seluruh elemen bangsa yang bisa baca tulis untuk bergerak mengajarkan baca tulis. Ya kan? Jadi dengan demikian dari awal kita memiliki satu bibit yang luar biasa bahwa literasi adalah gerakan sosial. Dan gerakan sosial itu diteruskan oleh para pegiat literasi, oleh para pengelola TBM, bahwa ketika masyarakat Indonesia sudah bisa baca tulis, tidak sendirinya masyarakat kita literat gitu kan, karena ada persoalan-persoalan di dalamnya. Karena baca tulis sementara ini hanya dimaknai secara fungsional untuk membaca dan menulis gitu kan. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana para pegiat literasi ini mengatakan bahwa membaca dan menulis adalah prasyarat awal. Ya, yang seterusnya harus kita lakukan adalah bagaimana mengeksplorasi pengetahuan lebih jauh dan menggunakan pengetahuan itu membuat karya-karya yang lebih produktif. Saya kira itu. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasinya dan pengetahuannya yang berkenan dibagi bersama kami. Mudah-mudahan ke depan Forum TBM bersama Korpusnas bisa kolaborasi Pak untuk semakin memajukan literasi kita. Dan ini jangan kapok juga Pak, jika nanti ke depan kita minta lagi memberikan
inilah sedekah wakaf ilmu lah kepada kita, Pak. Gerakan wakaf pengetahuan. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya. Kita mudah-mudahan bisa jumpa di kesempatan berikutnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Ya, terima kasih Pak. Ya, demikian kawan-kawan perbincangan kita dengan Pak Joko Santoso, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebelum saya tutup, saya informasikan kembali bahwa program Aku Buku dan TBM ini diselenggarakan setiap hari Jumat pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Jumat di akun Instagram Forum TBM. Jadi jangan terlewat. Juga nanti pada tanggal 20 Februari Sabtu pukul 13 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akan ada program energi literasi dari rumah yang menampilkan Forum TBM wilayah Kalimantan Utara yang akan mengambil tema berliterasi dengan gembira dan bahagia, kisah-kisah dari sempadan. Ini akan menampilkan narasumber Rahmadina dari komunitas Jendela Nusantara, Eni Asrinawati dari Kampung Literasi Lisan, Randy Aditya Praja dari TBM Kampung Pukat, Anissa Cahya Utami, Ketua Forum TBM Nunukan, dan Julpa Janatin Alia dari TBM Tepian. Kegiatan energi literasi dari rumah tersebut nanti akan dipandu oleh Pak Muhammad Tobroni, Ketua PW Forum TBM Kalimantan Utara. Terakhir, ada kaos Forum TBM Forum TBM Indonesia mengeluarkan produk kaos dengan tema literasi untuk semua. Nanti kawan-kawan bisa beli. Ada tangan pendek, ada tangan panjang, harganya 100.000. Tersedia berbagai ukuran, ada S, M, L, XL. Ada juga masker, tersedia 2 pilihan warna, hitam dan putih. Harganya 100.000 per piece. Nanti kawan-kawan bisa langsung menghubungi Saudara Apep Saifuddin di 0852 2354 4414. Demikian program Aku Buku dan TBM minggu ini yang mengambil tema dengan buku Aku Menjadi. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.